Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pertemuan terakhir dari proses pembuatan laporan keuangan dari PT Sejahtera. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan jurnal penutup dari PT Sejahtera. Nah, setelah jurnal penutup ini sudah kita selesaikan, maka langkah selanjutnya kita akan coba posting seluruh akun-akun yang muncul di jurnal penutup ini ke dalam buku besar. Oke, cara postingnya cukup mudah ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Misalnya begini. Yang pertama, untuk di jurnal penutup di sini muncul sales ya, kemudian ada saldo di sisi debit. Sekarang kita akan coba posting sales ini atau akun sales ini ke dalam buku besar. Caranya adalah perhatikan di sini sales mempunyai kode akun 4/100. Oke, kita masuk ke buku besar. Kita cari untuk kode akun 4/100 atau sales. Oke, kita cari akun sales di sini. Ya, di sini sudah ketemu untuk akun salesnya dengan kode 4/100. Oke, cara mempostingnya adalah perhatikan kita masuk dulu tanggalnya, kita buatkan tanggal 31 karena pembuatan untuk buku besar ini selalu penanggalannya adalah tanggal 31. Kemudian untuk description-nya sendiri ini kita isi jurnal penutup atau closing entries ini ya. Jadi deskripsi itu keterangan sumber jurnalnya dari mana. Oke, kita isi closing entries. Kemudian ref-nya atau inisialnya kita buat CE. Oke, kemudian kita akan posting. Di sini untuk sales muncul di jurnal penutup ada di sisi debit. Maka di buku besar kita akan letakkan posting yang dari jurnal penutup ini ke dalam sisi debit di sini. Oke, kita masukkan di sini. Lalu kemudian setelah hasil posting dari jurnal penutup ini, maka kita akan coba hitung saldonya atau balance-nya di sini. Perhatikan sebelumnya itu ada saldo kredit 725.469.000. Di sini ada hasil posting dari jurnal penutup itu dengan jumlah yang sama yaitu 725.469.000. Sehingga di sini kredit ketemu debit dengan nilai saldo yang sama. Sehingga di sini ada pengurangan kredit dikurang debit. Maka di sini hasil saldonya adalah 0. Oke, seperti itu cara postingnya. Oke, selanjutnya kita akan coba posting yang kedua. Di sini ada freight collected dengan kode akun 4/200. Oke, kita masuk ke dalam buku besar, kita cari freight collected. Oke, perhatikan di sini di bawah sales ada buku besar freight collected. Oke, kita langsung mengisikannya. Sama seperti tadi, kita tanggalnya gunakan tanggal 31. Kemudian deskripsinya atau keterangannya kita buat closing entries atau sumber jurnalnya dari closing entries, kemudian inisial atau post ref-nya adalah CE. Oke, di sini perhatikan untuk freight collected di jurnal penutup itu muncul di sisi debit ya. Freight collected muncul di jurnal penutup itu ada saldo di sisi debit sebesar 8 juta. Maka untuk freight collected yang punya saldo sisi debit ini akan kita posting ke dalam buku besar di sisi debit. Oke, letakkan di sini berarti. Oke, masukkan di sisi debit. Oke, kemudian hasil posting ini yang kita akan perhitungkan dengan saldonya atau balance-nya. Sebelumnya ada saldo freight collected itu 8 juta. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup di sisi debit 8 juta. Oke, kredit ketemu debit dengan jumlah yang sama sehingga di sini saldonya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi kredit dikurang debit dengan jumlah yang sama, 8 juta dikurang 8 jutaan, maka hasilnya saldonya 0. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke yang ketiga. Oke, di sini ada purchase diskon sama muncul saldo debit di jurnal penutup ini. Oke, sebesar 660.000. Sekarang kita masuk ke buku besar, kita cari untuk buku besar purchase diskon. Ya, ini ada purchase diskon kode akun 53000. Ini sudah sesuai dengan di sini 53000. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya tanggal 31, kemudian deskripsinya masih sama ya, closing entries. Lalu di sini post ref-nya adalah CE. Oke, di sini di jurnal penutup untuk purchase diskon ada saldo debit. Berarti di buku besar ini posting atau kita letakkan hasil posting di sini di sisi debit. Atau kita posting ke buku besar di sisi debit. Kemudian dari posting dari jurnal penutup ini ke buku besar, lalu kita akan hitung saldonya. Sebelumnya ada saldo kredit 660.000, kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup di sisi debit 660.000. Masih sama, kredit ketemu debit dengan jumlah yang sama, sehingga di sini saldonya adalah 0.
Oke, lanjut, sangat mudah ya. Lalu selanjutnya ada interest income kode 81100 di sisi debit sama. Oke, sekarang kita masuk ke buku besar, kita cari untuk buku besar interest income. Kode 8 berarti di bawah. Oke, kode 8 interest income. Oke, berarti yang ini. Oke, masih sama, tanggalnya masih tanggal 31, kemudian deskripsinya adalah closing entries, post refnya di sini AACE. Lalu di sini untuk interest income di jurnal penutup muncul saldo debit 10.250.000. Maka ini akan kita posting ke buku besar itu di sisi debit yaitu sebesar 10.250.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldonya. Oke, sebelumnya ada saldo kredit itu 10.250.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup di sisi debit itu 10.250.000. Sehingga di sini dengan jumlah yang sama kredit ketemu debit. Berarti di sini 0. Ya, karena habis. Seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya ada dividen income masih sama kode 8 itu ada saldo debit 20 juta. Kita masuk kode 8 atau buku besar dividen income berarti yang ini. Oke, langsung kita masukkan dengan cara yang sama, tanggalnya tanggal 31. Lalu deskripsinya adalah closing entries, lalu di sini inisialnya CE. Oke, masih sama tadi ada di sisi debit, berarti kita letakkan di buku besar, kita posting ke sisi debit sebesar 20 juta. Lalu kita perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo 20 juta, lalu ada hasil posting 20 juta. Kredit ketemu debit, sehingga di sini hasilnya 0. Ya, artinya tidak ada selisih lagi. Oke, selanjutnya di sini ada income summary. Oke, kalau di sini semua adalah sisi debit, sekarang income summary, ada income summary, ada saldo kredit 766.879.000. Maka kita akan masukkan ini ke dalam buku besar income summary. Kita cari di buku besar income summary kode 3 ya. Oke, buku besar income summary kode 3. Oke, income summary. Oke, yang ini ya, berarti ya. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 31. Lalu kemudian di sini keterangannya adalah closing entries, ini CE. Lalu tadi dari jurnal penutup income summary itu ada saldo di sisi kredit. Maka ini akan kita posting ke buku besar di sisi kredit. Kita letakkan di sisi kredit berarti di sini. Ya, seperti itu. Lalu kita perhitungkan nilai saldonya. Sebelumnya untuk income summary tidak ada saldo. Lalu ada hasil posting dari jurnal penutup di sisi kredit, maka otomatis ini akan jadi saldo di sisi kredit seperti itu ya, 766.879.000 seperti itu. Oke, saya rasa cukup mudah cara mempostingnya ya, lakukan semua ya. Tadi yang kita sudah selesaikan adalah posting jurnal yang pertama ini ya, sudah kita posting dulu semua ke dalam buku besar. Lalu lakukan untuk jurnal yang kedua, yang ini jurnal untuk menutup akun beban ya. Masukkan semua, yang sisi debit kita masukkan atau kita posting di sisi debit, yang kredit kita masukkan atau kita posting ke buku besar ke sisi kredit. Lalu kemudian untuk jurnal penutup selisih laba ini pun sama ya, yang debit nanti posting ke buku besar yang debit, kemudian untuk yang kredit kita posting ke buku besar di sisi kredit. Lakukan seperti itu ya. Nah, setelah semua sudah dimasukkan atau sudah diposting ke dalam buku besar, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, setelah diposting ke semua yang ada di jurnal penutup ke buku besar ini, maka perhatikan di sini untuk mulai saldo dari kode 4 sampai terakhir, maka akan menunjukkan hasil saldo 0. Karena kode 4 sampai kode 9 ini adalah akun sementara, sehingga setelah adanya jurnal penutup maka seluruh akun-akun kode 4 sampai kode 9 maka akan menghasilkan saldo 0 atau saldonya tidak ada seperti itu ya, karena saldo sementara setelah adanya jurnal penutup maka saldonya akan menyisakan saldo 0. Kemudian untuk kode 3 di sini khusus untuk income summary dan untuk dividen ini pun sama, ini menyisakan saldo 0 karena dividen ini adalah pembagian hasil usaha perusahaan yang diberikan kepada pemilik saham, maka otomatis ini pun saldonya 0. Kemudian income summary secara laba rugi pun sama, ini akan menyisakan saldo 0. Dimana untuk kode 3 khusus untuk return earning dan common stock ini masih ada saldo, kira-kira untuk common stocknya adalah 400 juta dan return earning adalah 415 juta
Rp957.005. Ini akan masuk nanti di neraca saldo setelah penutupan. Oke, langkah selanjutnya setelah semua yang ada di jurnal penutup ini kita posting ke dalam buku besar, kemudian dari buku besar yang sudah yang sudah diisi setelah adanya jurnal penutup, maka selanjutnya kita akan coba rekap ya. Akan kita rekap seluruh saldo yang ada di buku besar ini ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Oke, di sini kalau kita perhatikan untuk neraca saldo setelah penutupan nanti akan menyisakan saldo hanya mulai dari kode akun 1 sampai kode 3, di mana untuk kode 4 sampai 9 itu karena saldonya 0 maka tidak perlu kita rekap ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Oke, sekarang kita akan coba buat untuk post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Cara membuatnya sangat mudah dan simple ya. Yang pertama kita tinggal mengurutkan saja dari pertama dari buku besar. Kita coba urutkan dari pertama. Contoh misalnya di sini petty cash kode akun 1/110. Maka kita buat di neraca saldo setelah penutupan ini kita buat kode akunnya adalah 1/110. Maka nama akunnya di sini adalah petty cash. Perhatikan di buku besar petty cash ini menyisakan saldo debit sebesar 2.450.000. Sehingga saldo ini akan kita masukkan di neraca saldo setelah penutupan di sisi debit dengan jumlah yang sama yaitu 2.450.000. Lalu yang selanjutnya untuk buku besar yang kedua adalah buku besar untuk cash in bank. Perhatikan di cash in bank ini menyisakan saldo debit itu sebesar Rp196.412.150. Ini kita akan masukkan atau kita akan rekap ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Kita masukkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Oke, nomor akun untuk cash in bank adalah 1120, nama akunnya cash in bank. Oke, untuk cash in bank tadi kita lihat di buku besar di sini ada saldo debit sebesar 196.412.150. Maka ini kita masukkan di sisi debit sama seperti saldo yang ada di buku besar tadi. Oke, seperti itu caranya membuat neraca saldo setelah penutupan. Silahkan kalian lanjutkan mulai dari marketable equity securities ini sampai dengan nama akun yang terakhir yaitu untuk income tax expense sampai dengan kode akun 9/300. Kalian masukkan semua ke sini. Caranya sama seperti tadi. Yang debit kita rekap ke sisi debit untuk nilai saldonya, yang kredit silakan kalian rekap di sisi kredit. Kemudian setelah semuanya hasil dari saldo-saldo yang muncul di buku besar itu sudah kalian rekap ke dalam neraca saldo setelah penutupan, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu setelah semua dimasukkan atau direkap ke dalam neraca saldo setelah penutupan, maka untuk sisi debit dan kredit silahkan kalian jumlahkan. Di sini setelah saya jumlahkan untuk sisi debit dan kredit mempunyai nilai yang sama yaitu Rp1.076.157.150. Ini kira-kira untuk neraca saldo setelah penutupan atau biasa disebut dengan post closing trial balance. Oke, saya rasa untuk materi pembuatan laporan keuangan dari PT Sejahtera sampai pada tahapan ini saya anggap sudah selesai. Sehingga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas materi baru mengenai akuntansi. Seperti itu. Untuk PT Sejahtera di sini saya tutup. Laporan keuangan sudah selesai. Kita akan coba bahas materi-materi yang lain tentang seputar ilmu akuntansi. Saya rasa cukup ya. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.